Kalau Anda ada di NKRI ini sebagai pendatang, hargai, beradaptasilah Anda. Pelajarilah adab Nusantara. Jangan so menjadi warga negara istimewa di NKRI sini. Ini tanah kami, tanah leluhur kami. Nusantara milik kami, bukan milik orang Arab. Maka kesempatan kepada kita semua sekarang, sahabat, adalah jangan biarkan momentum yang ada ini. Inilah kesempatan untuk libas Rizik Syihab sampai habis dengan keantek-anteknya semua kalau perlu. Dan juga buat negara, jangan biarkan ini terjadi semuanya. Jangan kita bukan bangsa pecundang. Kalau soal perang, kitalah jagonya, ahlinya dari dulu. Ya, bagaimana Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, semuanya adalah ahli-ahli perang, ahli-ahli strategi dari semua. Mana kisah orang Arab perang menang dari semua, ya. Hanya nafsunya saja yang gede, tapi nalarnya tidak jalan dari semua, ya. Apalagi orang-orang yang belagu, yang merasa mulia di sini tadi semua. Diadu jeung aing, itu kan tadi semua. Nah, orang kayak kita udah nggak pernah. Kita punya Tuhan, nggak pernah kita merasa takut mati, karena kematian adalah indah. Karena kita semuanya adalah harus merindukan mati. Semuanya harus merindukan mati, karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita asal dari Allah, harus balik pada Allah. Apa takut dengan mati? Buat ustadz-ustadz, kiai-kiai pengecut yang belum bersikap tadi semua, buka kolor kalian itu tadi semua. Di mana giroh Islam kalian itu semua? Hanya diam, hanya takut bicara karena takut makanan kalian berkurang tadi semua. Dari inilah orongan munafik yang luar biasa sekarang ini. Video kali ini saya ingin menanggapi seruan dari Habib Rizik, ya, yang menyerukan kepada umat Islam, katanya asah golok untuk menghadapi pasukan berani mati Jokowi. Yang pertama yang ingin saya pertanyakan kepada Habib Rizik, apakah Habib Rizik ini seorang tokoh agama atau provokator begitu? Karena yang nampak di mata kami Habib Rizik itu seorang provokator, bukan seorang tokoh agama. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, konon Habib itu adalah keturunan Nabi. Habib itu adalah cucu Nabi. Menjadi pertanyaan buat saya, apakah perilaku Nabi sama seperti Habib Rizik gitu? Suka menimbulkan keonaran, suka menimbulkan huru-hara, ya kan? Apakah perilaku Nabi Muhammad seperti itu? Saya yakin tidak begitu. Nah, maksud saya begini, kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau Anda mengaku sebagai cucu Nabi, sesuaikanlah perilaku Anda dengan perilaku Nabi Muhammad. Supaya orang itu jadi simpatik begitu. Jadi memandang Anda itu dengan hormat, bukan memandang Anda dengan kecemasan dan ketakutan gitu, karena Anda punya banyak pengikut lalu orang cemas dan takut terhadap Anda. Enggak begitu, saya rasa tidak seperti itu. Saya juga mempelajari sedikit tentang ilmu perbandingan agama, dan saya sedikit mempelajari tentang cerita jalan hidup Nabi Muhammad begitu, ya. Nabi Muhammad, dari kisah heroiknya Nabi Muhammad, saya tidak pernah mendengar cerita Nabi Muhammad itu memerangi orang di masa-masa damai. Itu nggak pernah, ya. Nabi Muhammad itu kisah heroiknya justru lebih banyak terlihat di medan pertempuran. Nah, Indonesia ini negara merdeka, negara damai, negara berdaulat. Tidak ada perang di sini. Bib, jangan menabuh genderang perang di negara merdeka, negara berdaulat, negara damai. Jangan, ya, jangan. Indonesia ini negara merdeka, negara damai. Jangan Anda menabuh genderang perang di masa-masa damai. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, pergilah Anda ke Suriah sana. Pergilah Anda ke Timur Tengah sana. Berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Indonesia negara damai, Indonesia negara merdeka, Indonesia negara berdaulat. Jangan Anda menabuh genderang perang di negara merdeka dan damai seperti Indonesia. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, kejagoan Anda, pergilah Anda ke Timur Tengah sana. Berperanglah melawan Israel, jangan di sini. Jangan membuat kami warga Nusantara asli memandang seluruh kaum imigran itu dengan sentimen rasisme. Jangan. Kalau saya datangi satu tempat sebagai orang pendatang di sana, saya beradaptasi di sana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya tidak menyombongkan diri di suatu daerah di mana saya sebagai orang pendatang di situ. Ini negara Indonesia, negara berbineka tunggal ika. Kami menghormati segala suku, ras, agama, dan golongan. Jangan sampai perilaku segelintir oknum membuat warga asli Nusantara memandang kalian dengan sentimen rasisme. Jangan, jangan, jangan. Apa urusan Anda dengan Jokowi?
Apa urusan politik Anda? Seingat saya kemarin Anda bukan pendukung Pak Anies Baswedan. Lalu apa yang membuat Anda sakit hati? Ya? Lalu mengajak umat untuk menyanyikan yel-yel, fufu-fafa segala macam. Apa kepentingan politik Anda? Itu yel-yel yang sangat receh menurut saya. Bukan kelasnya seorang tokoh agama menyanyikan yel-yel tersebut. Dulu juga Anda sempat menyanyikan yel-yel apa namanya itu, ganyang si Ahok, ya kan, tangkap si Ahok, ya bunuh si. Itu yel-yel yang Anda nyanyikan itu receh sekali itu. Sekelas seorang tokoh agama itu enggak begitulah. Dan yang terakhir, Bib, kalau Anda ingin menyerukan untuk ngasah golok, serukan saja kepada para pengikut Anda, ex-FPI gitu. Jangan serukan kepada umat Islam, karena Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Habib Rizik, dengarkan, Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia punya ulama, punya kiai, punya menteri agama, dan lain-lain komplit. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Jadi tolong jangan menjadi provokator untuk memprovokasi umat Islam di Indonesia. Tolong hargai tanah tumpah darah ini. Tolong hargai NKRI. Kalau Anda ada di NKRI ini sebagai pendatang, hargai, beradaptasilah Anda. Pelajarilah adab Nusantara. Jangan so menjadi warga negara istimewa di NKRI sini. Ini tanah kami, tanah leluhur kami. Nusantara milik kami, bukan milik orang Arab. Saya hormat kepada tokoh agama, tapi saya benci terhadap provokator seperti Habib Rizik. Kaum imigran, kita bangsa Indonesia punya harkat dan martabat. Kita punya harga diri. Kita bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang lebih rendah kastanya daripada kasta bangsa-bangsa lain. Saudaraku sebangsa setanah air, kemarin ada yang berkomentar di video saya, katanya konten saya itu konten hasutan dan pemecah belah begitu ya. Aduh, saya dalam hati, hei, kenapa tega-teganya Anda memutarbalikan fakta seperti itu? Apakah Anda sudah tidak punya mata? Apakah Anda sudah tidak punya telinga? Atau punya mata, punya telinga, tetapi Anda telah kehilangan akal sehat, sehingga Anda tidak mampu lagi untuk berpikir secara jernih menggunakan logika? Apakah Anda tidak mengetahui bahwa bangsamu, negaramu telah diklaim oleh entitas penyandang gelar habaib? Apakah Anda tidak melihat lagu kebangsaan diklaim buatan Habib? Merah putih diklaim buatan Habib. STNK diklaim buatan Habib. Pulau Jawa diklaim milik Aulia Ta'rim. Ya, memang negara kita negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda suku, ras, agama, golongan, kita satu Indonesia. Itu harga mati begitu. Tetapi apakah Anda terima ketika ada pihak tertentu, pihak asing atau imigran atau pendatang begitu, yang dalam narasinya, ceramahnya ya, membenturkan umat dengan negara, membenturkan umat dengan pemerintah, membenturkan umat dengan saudara-saudaranya sebangsa? Saya pikir kalau Anda masih memiliki logika yang sehat, semestinya itu yang Anda soroti, semestinya itu yang Anda pertanyakan, semestinya itu yang Anda koreksi. Bukan malah kita-kita yang mencoba untuk menunjukkan ada ketidakberesan. Ini yang kemudian Anda tuduh sebagai penghasut dan pengadu domba begitu. Ya, saya akui, saya pun manusia biasa seperti Anda semua, yang tentu saja punya keterbatasan dalam pemikiran, pengetahuan ya. Saya punya keterbatasan, dan saya welcome untuk dikoreksi. Saya welcome.
Kalau ada kekhilafan, kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, dari penjelasan tertentu, saya welcome untuk dikoreksi. Silakan saudara mengoreksi saya. Tapi seperti yang saya katakan kemarin, bahwa yang saya bicarakan ini tidak sekedar opini isapan jempol. Karena ini menyangkut jati diri bangsa kita, jati diri bangsa Indonesia, jati diri Nusantara, jati diri kita. Ini menyangkut juga dengan masa depan bangsa, menyangkut juga dengan keberlangsungan hidup anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan. Ini penting sekali untuk kita pikirkan. Hilangnya tradisi, budaya, sejarah, berarti juga hilanglah bangsa yang memiliki sejarah itu, bangsa yang memiliki tradisi dan budaya itu. Maka penting sekali bagi kita anak-anak Nusantara untuk menjaga tradisi, budaya, sejarah. Penting sekali untuk kita jaga itu semua, karena semua itu menyangkut jati diri bangsa Indonesia. Ketika ada sejarah yang diputarbalikkan, sejarah yang dipalsukan, ada makam-makam yang dipalsukan, ada lagu-lagu kebangsaan yang dipalsukan, diklaim dibuat oleh Habib katanya. Merah putih yang diklaim dibuat oleh Habib katanya. Pulau Jawa, salah satu pulau terbesar di Indonesia, diklaim milik orang Tarim, tidak peduli siapapun itu. Jadi saudara, ada satu fakta menarik sebenarnya. Saya coba mengamati ini dari berbagai ceramah para penyandang habaib ini. Saya melihat semacam ada satu penggiringan yang terlalu kasar. Satu penggiringan yang mudah sekali untuk dibaca menurut saya. Jadi umat itu digiring untuk mengagumi Tarim, mengagumi kaum Ba'lawi, mengagumi Yaman. Apakah itu agama? Menurut saya itu bukan soal agama. Itu bukan soal agama. Tapi yang sebenarnya adalah ada kaum tertentu yang ingin menggiring masyarakat untuk melihat bahwa suku mereka, bangsa mereka jauh lebih baik, jauh lebih mulia, lebih layak dikagumi dan dipuja-puji ketimbang bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu bukan soal agama, tapi itu adalah sebuah kelicikan yang coba dibungkus menggunakan dalil-dalil agama. Mari kita bijaksana untuk memperhatikan ini. Sekali lagi saya ingin pertegas bahwa kita orang-orang Nusantara asli, kita bangsa Indonesia, bukan bangsa budak. Kita bangsa yang besar, bangsa yang punya sejarah luar biasa. Kita memiliki jati diri kita sendiri. Kita bukan bangsa budak. Sekali lagi saya katakan, kita bukan bangsa budak. Jangan mau dianggap budak dan diperbudak oleh kaum imigran. Siapapun itu, demi apapun itu, atas nama apapun itu, jangan. Karena kita bukan bangsa budak. Kita bangsa yang merdeka, kita bangsa yang punya jati diri. Kita bangsa yang punya harkat dan martabat. Kita adalah bangsa yang tidak lebih rendah kastanya daripada kasta bangsa-bangsa lain. Kita bukanlah bangsa yang lebih rendah kastanya daripada bangsa Arab. Kita bukanlah bangsa yang lebih rendah kastanya ketimbang imigran Yaman. Kita adalah bangsa yang besar, kita punya harkat dan martabat, kita punya jati diri, kita punya harga diri.
pertahankan itu. Jangan, sekali lagi, jangan mau menyandang mental budak untuk diperbudak oleh kaum tertentu yang menggunakan modus agama untuk memperdaya, dengan kelicikannya menggiring kita untuk memandang suku bangsanya, memandang adat istiadat dan budayanya lebih baik, lebih mulia daripada bangsa kita, suku kita, tradisi dan adat istiadat kita, orang-orang Nusantara. Jangan. Oke. Dulu pernah Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, melewati masyarakat, anak-anak. Beliau melemparkan buku dan juga kaos. Lalu Presiden Republik Indonesia ke-7 kita, Insinyur Haji Joko Widodo, menuai berbagai hujatan, cercaan, hinaan, caci maki. Tetapi di sisi yang berbeda, di sana ada para penyandang gelar habaib, melempar makanan, menghamburkan makanan, dan kemudian direbut, menjadi rebutan umat. Anda muliakan, Anda kagum-kagumi, Anda sanjung-sanjung, Anda anggap itu hal yang wajar. Hei, masih sehatkah logika Anda? Masih sehatkah cara berpikir Anda itu? Mindsetmu perlu dikoreksi, nuranimu perlu dikoreksi. Ketika Anda memandang bangsamu sendiri lebih rendah kastanya, derajatnya daripada kasta bangsa lain, tandanya ada yang tidak beres dengan cara berpikir Anda. Ada yang tidak beres dengan nurani Anda. Ada yang tidak beres dengan kesadaran Anda sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Akhir kata dari video ini, saya ingin pertegas kembali bahwa kita bangsa Indonesia punya harkat dan martabat. Kita punya harga diri. Kita bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang lebih rendah kastanya daripada kasta bangsa-bangsa lain, bangsa manapun itu. Kalau Anda mau mengagumi seseorang, mengagumi kaum tertentu, silakan saja, hak Anda. Tetapi jangan sampai Anda lupa diri bahwa Anda juga manusia, ciptaan Tuhan yang mulia. Sangat lucu apabila Anda begitu merendahkan dirimu dan memuliakan kaum tertentu yang tidak lebih tinggi kastanya, derajatnya dengan Anda di mata Tuhan Sang Pencipta. Dan saudara-saudara, sebagai penutup saya mau kasih tahu bahwa saya kepengen kita melakukan pergerakan untuk mendukung seorang kiai pemberani dan luar biasa yang bernama Kiai Imaduddin. Bagi saya secara pribadi, Kiai Imaduddin adalah sosok pemberani, sosok yang sangat luar biasa. Dia berani melawan arus untuk mengungkap segala ketidakberesan, kekeliruan, ketidakbenaran yang nyata, kasat mata, yang mungkin karena kepentingan sengaja dipelihara, dirawat untuk tujuan tertentu. Tapi Kiai Imaduddin berani pasang dada untuk mengungkap itu.
Ini menyangkut harkat dan martabat bangsa, menyangkut jati diri bangsa yang memang sudah semestinya kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Jangan mau rendahkan bangsamu di mata bangsa lain. Saya pikir itu tujuan Kiai Imaduddin dalam mengungkap segala ketidakberesan ini. Saya Kristianto Yenoni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.